Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Ingri Panjalu kembali hadir untuk Anda di edisi menyambut akhir pekan di program Memo Newsroom. Pemirsa, kabar kembali mengejutkan datang dari pemerintah Kabupaten Jombang. Selain Sekretaris Daerah Jombang, ternyata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang juga dinyatakan positif COVID-19. Dan inilah berita selengkapnya. Selain Sekda, ternyata Kepala Despenduk Capil juga positif COVID-19. ASN di rapid test massal. Juli ungkap 18 kasus pidana dan narkotika. Tidak punya paket internet, siswa di Madiun belajar di pos kampling. Polres Blitar ringkus pelaku curas. Kabar mengejutkan datang dari pemerintah Kabupaten Jombang. Selain Sekretaris Daerah Kabupaten Sekda Kap Jombang, Ahmad Jajuli, ternyata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat Mas Duki Zakaria juga dinyatakan positif COVID-19. Budi Winarno, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 Jombang mengatakan, dengan adanya pejabat terkonfirmasi positif, 800 ASN di lingkungan Pemkab Jombang juga telah menjalani rapid test massal. Budi juga memberikan gambaran terkini situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Jombang, di mana per hari ini masih berada di zona oranye. Itu berarti Jombang sekarang berisiko sedang dengan tingkat kesembuhan lebih tinggi dari terkonfirmasi. Selama Juli 2020, Polresta Kediri menangkap 18 pelaku tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika. 18 pelaku ini terdiri dari 11 pelaku tindak pidana dan 7 terkait penyalahgunaan narkotika. Setidaknya ada 14 kasus yang diungkap bertepatan dengan Operasi Sikat Semeru 2020. Menurut Kapolresta Kediri AKBP Miko Indrayana, situasi Kamtipmas masih cukup kondusif. Meski masih ada beberapa tindak pidana seperti 3 pencurian kendaraan bermotor, 3 kasus pencurian dengan pemberatan, 1 kasus pengeroyokan dan 1 kasus penggelapan dalam jabatan. AKBP Miko menjelaskan dari 11 pelaku tindak pidana ini, 3 diantaranya merupakan residivis pencurian baik pembobol rumah maupun curanmor. Para pelaku ini berasal dari luar daerah. Saat melakukan aksinya, mereka menyewa kos di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dalam aksinya, salah satu pelaku memantau situasi di lingkungan sekitar dan 2 pelaku lainnya menjadi eksekutor. Sementara itu, mengenai kasus narkotika, ada 6 kasus yang terdiri dari 7 tersangka. Salah satu ungkap kasus adalah hasil kolaborasi antara pihak Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Kediri dan BNN Kota Kediri. Terkait dengan masalah peredaran narkoba yang ada di Kota Kediri ini, periode bulan Juli kita telah berhasil mengungkap 6 kasus dengan mengamankan 7 tersangka. Salah satu yang menonjol dalam kegiatan pengungkapan ini adalah adanya kolaborasi kerjasama yang baik antara pihak Lapas Kota Kediri, kemudian juga pihak BNN serta Polres Kediri Kota, karena para pelaku dan barang bukti kita dapatkan di sel tahanan yang ada di lapas. Ini adalah bentuk komitmen daripada pihak lapas, bentuk komitmen daripada BNN Kota Kediri bersama dengan Polres Kediri Kota untuk bersinergi bersama-sama melaksanakan kegiatan pemberantasan terhadap peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Dari hasil penangkapan 7 pelaku, disita barang bukti sebanyak 22,27 gram, narkotika golongan 1 jenis sabu, dan 16,76 gram ganja kering. Terkendala sarana internet untuk belajar online atau daring, sejumlah siswa SD negeri di Desa Berumbung, Kecamatan Bungo, Kabupaten Madiun, terpaksa belajar manual di pos kampling setempat. Beruntung ada salah seorang ibu rumah tangga yang peduli dan membantu anak-anak belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Binti Nafsiah, 47 tahun, bahkan sampai mau mempelajari dahulu materi dari anak-anak tersebut sebelum mengajari mereka. Ibu rumah tangga lulusan SMA ini sebelumnya berjualan jajanan di depan SD Negeri Berumbung. Sekitar 3 tahun terakhir dia mengajari anak usia SD mulai kelas 1 hingga kelas 6 yang datang ke rumahnya. Kemudian mulai tahun pelajaran baru tepatnya 13 Juli lalu, dia mendampingi para siswa belajar di gardu pos kampling.
Jika ada materi yang belum dia pahami, dia akan bertanya kepada guru sekolah yang kebetulan letak sekolahnya tidak jauh dari rumahnya. Salah satu siswi yang ikut belajar, Adifa Asnagania, siswa kelas 5 SD, mengaku terbantu dengan adanya kelompok belajar tersebut. Ia bersama 3 temannya, Muammar Fiezan Ardafa, Dirga Jewang Praditya, dan Alvin Dian Agata setiap hari mendatangi gardu untuk belajar bersama. Adifa mengungkapkan dia tidak memiliki paket data yang memadai untuk mengakses pembelajaran daring, sehingga ia ikut belajar bersama temannya di gardu lingkungannya. Satreskrim Polres Blitar mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelaku adalah AW, 19 tahun, warga desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Saat ini, petugas kepolisian masih mengembangkan kasus tersebut. Kronologi peristiwa pencurian tersebut diawali pada Kamis 25 Mei lalu sekitar pukul setengah 6 sore. Korban yang bernama Ajeng mengendarai sepeda pancal di Jalan Umum Desa Gogo, Kecamatan Kanigoro pada saat melintas. Tiba-tiba korban dipepet oleh pelaku dari samping kanan dan dengan cepat pelaku mengambil satu HP Samsung J7 yang berada di genggaman tangan kanan korban. Pelaku langsung pergi belok kanan ke arah persawahan menuju desa Gaprang. Korban berusaha mengejar namun tidak bisa. Kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Blitar untuk proses hukum lebih lanjut. Mendapatkan laporan tersebut, petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Hasilnya, petugas berhasil mengantongi identitas pelaku. Tim Opsnal Polres Blitar kemudian mengamankan AW beserta barang bukti hasil pencurian Kamis 23 Juli kemarin. Dari hasil pengembangan, pelaku juga melakukan aksinya di 2 TKP lainnya, yaitu di Desa Jatinom pada 21 Juni dan 11 Juli lalu. Dari penangkapan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor merek Honda warna merah putih, 1 buah HP merek Samsung J7 warna putih, 2 buah HP merek Nokia warna merah, 1 buah HP merek Sony Ericsson warna hitam, dan 1 buah dompet warna coklat. Terima kasih kebersamaannya di program Mebo Newsroom di akhir pekan ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Indri Panjalu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.